Salam jumpa dan selamat memasuki minggu pertama dalam masa Prapaskah. Sahabat Yesus yang terkasih dimanapun Anda berada. Tepat pada hari minggu pertama dalam masa Prapaskah ini, gereja memberikan kepada kita bacaan-bacaan rohani yang sangat menarik untuk kita renungkan selama masa pertobatan ini. Saya teringat dengan pengalaman ketika saya mengikuti sekolah minggu. Saya mendengar kisah tentang Adam dan Hawa. Menarik bagi saya bahwa saya akhirnya tahu manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling Ia sayangi. Allah menghadiahkannya taman yang indah sebagai tempat tinggalnya. Allah memberikan dia kuasa atas ciptaannya, termasuk tumbuhan dan kawan-kawannya. Tidak hanya itu, Allah juga menjadikan dia sahabat untuk berkomunikasi, sehingga manusia pun mengetahui pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun, pada suatu momen manusia jatuh ke dalam dosa. Kenapa manusia berdosa? Dan di mana letak kesalahan manusia? Manusia berdosa tidak semata karena makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena apakah salah jika manusia mengetahui yang baik dan yang jahat? Bukan pula hanya karena ia menerima buah yang diberikan oleh ulat itu, tetapi karena manusia berkomunikasi dengan setan. Manusia membiarkan setan mengetuk pintu hatinya dan masuk ke dalam kehidupannya. Manusia yang awalnya hanya berkomunikasi dengan Tuhan, kini menolak perintahnya dan mau mendengarkan bisikan dari setan. Ia mau berkomunikasi dengan setan. Dan pada saat yang sama, ia lupa dengan pesan Tuhan. Karena itu, ia memakannya dan memberikannya pula kepada Adam. Sama halnya dengan orang yang selalu mendengar bisikan setan, yang membiarkan setan menjadi sahabatnya dan masuk ke dalam hidupnya. Ia akan mudah lupa untuk berkomunikasi dengan Allah dan menghadirkan setan dalam hidupnya. Sahabat Yesus yang terkasih, menyadari bahwa seringkali kita jatuh ke dalam dosa. Maka pada momen Prapaskah ini, kita hendaknya meladani sikap Yesus. Dalam bacaan Injil, kita tahu bahwa Yesus tidak memberikan sedikit ruang pun bagi setan masuk ke dalam hidupnya. Kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan bukanlah tujuan Yesus, sehingga ia menolak tawaran setan baginya. Sama halnya kalau tujuan kita untuk menjadi sama seperti Yesus, maka tawaran-tawaran duniawi bukanlah jaminan akhir untuk keselamatan kita. Dan di momen Prapaskah ini, kita mesti sadar bahwa berpuasa dan berpantang bukan sekedar hanya untuk menjalankan kewajiban sebagai anggota gereja,
tetapi untuk memperbaiki relasi kita dengan Allah. Kita mau memulihkan kembali persahabatan kita dengan Allah. Dan dengan demikian, kita siap untuk menerima keadaan yang baru yang didamaikan oleh Yesus Kristus dan sungguh menyadari prakarsa cinta Allah dalam menebus kita. Amin. Salam Yesus, Maria, dan Yosef.